Oke. Namanya podcast ya? Iya. Jadi kita akan melakukan wawancara terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi di Indonesia nih Pak. Ini lagi viral banget ini Pak. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama kan saya bacakan dulu. Oke, apakah pemilu dengan sistem pemilihan dengan biaya pencalonan yang sangat besar masih relevan mengingat setelah menjadi anggota DPR, masih terdapat tembok korupsi untuk mengembalikan Oke, halo selamat pagi semuanya. Ini nanti ditayangkan di YouTube ya? Iya Pak, ini Pak. Ya. Jadi opening yang sangat bagus. Pertanyaan pembukanya langsung berat nih. Langsung berat tentang dinamika perpolitikan. Jadi ditarik ke belakang dulu kaitan dengan politik tadi pertanyaannya apakah masih relevan pemilihan langsung dengan biaya yang luar biasa. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami dulu yang pertama adalah ada pergeseran maksud dan arti dalam perpolitikan di Indonesia itu dari hal kita sebagai pemilih terlebih dahulu. Munculnya biaya politik yang besar itu yang memang terjadi karena kita selaku pemilih tidak teredukasi dengan tentang politik. Jadi biaya politik, misal ada calon A mengeluarkan sekian ratus juta atau bahkan miliar, ya secara logika pemahaman awal orang pasti ketika nanti bekerja dia akan langsung mencari dari modal. Tapi kalau sebagai seorang pendidik yang baik mengawasi adalah kesalahan dari kita. Kesalahan dari kita sebagai pemilih karena tidak ada literasi yang tidak memahami bagaimana program kerja yang ditawarkan. Lalu juga track record pemimpin itu sendiri, sejauh mana sudah memimpin, bagaimana selama ini, bagaimana keluarganya. Ini yang krusial. Bagaimana keluarga. Sehingga masalah politik mendapat macam-macam demo yang kemarin terjadi dan sebagainya. Salah satunya juga penyebabnya adalah kasus terbaru misalnya kemarin di Prabu Duli. Itu juga anak keluarganya yang kedua. Jadi pendidikan politik kalau tadi pertanyaannya seperti itu, yang harus disadarkan apa dulu ya kita sebagai pemilih itu harus tahu, sehingga kampanye yang berbasis uang itu bisa dijelaskan. Memang harus benar-benar benar-benar 5 tahun ke depan kami tawarkan apa, tidak hanya mengandalkan 50.000, 100.000 dan sebagainya. Itu kuncinya. Tetapi sayangnya pendidikan politik kita tidak sesempurna itu. Ya mungkin perlu diubah di yang harus menjelaskan itu. Jadi kita melihatnya dari situ dulu, dari itu dulu. Kalau itu sudah mulai tertata, saya yakin kalau semua sepakat, mentalitas kita sepakat bahwa pendidikan politik tanpa uang, ya saya yakin sebenarnya politik itu bakal ditambah dengan undang-undang perampasan aja beres. Jadi itu maksudnya pandangan kami ya mengenai tentang tadi pemilihan yang sifatnya dengan uang dan sebagainya masyarakat itu dan itu masih mendominasi. Jadi ada istilah serangan pajak yang masih karena itu yang bisa mereka lakukan programnya mungkin apa tapi ketika uang besar atau bahkan dengan lagu-lagu yang viral yang dekat dengan masyarakat, sehingga kita sekarang mulai bergeser nih, muak dalam tanda kutip popularitas itu mengalahkan integritas. Nah, itu katakan gambaran pertama. Ya. Oke, ya. Oke. Ya, ini langsung dua pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi fenomena politik tahun 2024 kemarin memang begitu luar biasa. 3 calon sebenarnya memiliki pola yang luar biasa. Punya ciri khas, punya standar suara atau isi suara yang besar. Tapi jauh sebelum itu Pak Emu ingin memberikan sebuah bahwa perpolitikan di Indonesia itu ada yang namanya istilah religius nasionalis. Kalau dalam teori saya selalu saya mengajar di kelas 9 pendidikan politik,
teori itu sangat-sangat efektif. Religius nasionalis. Harus ada calon yang religius, berarti berbasis agama, dan nasionalis, tokoh nasional yang di situ memimpin. Karena di situ salah satu kekuatan politik suara di Indonesia. Religius kita bisa menggambarkan itu dari organisasi agama yang ada di Indonesia. Mungkin yang terbesar ada Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi jika kita berbicara tentang religius, pasti akan mewakili suatu organisasi keagamaan. Itu sebuah teori yang tidak perlu disahkan, tapi tahun 2019 itu terjadi. Tahun 2024 kemarin pasangan politik, pasangan capres cawapres itu yang memilih dengan teori religius nasional. Nah, religiusnya berarti dari kalangan agama, dari kalangan Islam mungkin ya, karena memang di Indonesia sangat sekali. Nah, itu yang pertama. Balik ke pertanyaan tadi tentang pemilihan sehingga Pak Presiden Prabowo dan kalau Pak itu melihatnya sebenarnya eskalasi politik yang terjadi kemarin, kalau Pak Eko menanggapinya memang bisa dikatakan cukup ekstrim dalam artian permasalahan-permasalahan yang diangkat untuk dalam tanda kutip saling melakukan itu cukup kuat. Bagaimana kemudian batas usia wakil presiden kemarin dan kemudian Pak Prabowo sendiri, kemudian kasus-kasus sebelumnya, ini pada masyarakat juga tahu. Tetapi yang harus dipahami bahwa hadirnya Mas Gibran kemarin memang menjadi warna baru tentang ini loh, anak muda. Dari sisi yang pertama ya, dari sisi yang pertama seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain memang pertarungan dari tiga paslon itu menurut saya bisa dikatakan ini yang saya kritisi adalah tentang bagaimana syair-syair atau lirik-lirik lagu yang dekat dengan mereka itu benar-benar menyentuh masyarakat. Saya yakin ketika orang mengatakan oke gas, bukan itu sangat beliau sekali pasangan itu. Jadi makanya kalau kalian sadar tidak sadar, pendidikan politik yang Pak itu diajarkan di sekolah ini juga saya mengajarkan lirik-lirik seperti itu yang dekat untuk pemilihan mahasiswa. Juga tentang ini nama yang disingkat. Jadi A dan B menjadi pasangan, C dan D menjadi pasangan. Yang kemudian menjadi singkat. Jadi kalau besok di OSI juga sama. Jadi misal namanya siapa sama cocokkan gitu. Karena menjadi satu kata yang ingat. Oke gas itu kan luar biasa. Ya, dengan kata itu, dengan lagu, musik, gerakan yang mungkin orang akan mudah mengingat adalah karena mencoba dan perlu diingat. Pendidikan politik di Indonesia tidak sesempurna mungkin di sekolah ini, ya beda pasti. Kenapa beda? Ya karena memang pemahaman awal pendidikan politik harus menggunakan karena memilih itu berdasarkan kualitas, kapabilitas, integritas, bukan saat. Oh ini terkenal, track recordnya dilihat. Jadi ini pesan untuk yang menyaksikan juga anak-anak lain, beberapa dan juga mau memilih itu berdasarkan rekam kerjanya dulu yang jelas, masalah penampilan dan sebagainya. Tapi beliau ini bisa tahu masalah, tidak mau terjun ke lapangan. Sehingga yang sekarang kita bisa melihat itu hanya sekali foto. Ya mudah-mudahan memang kita semangat Prabowo dulu ya. Saya mengikuti Twitter beliau itu dari 2014, bakatnya begitu. Jika saya menjadi presiden dan sebagainya dan seterusnya. Sekarang ini terjadi nih. Sekarang beliau menjadi presiden. Dan saya berharap apa yang beliau tulis di media sosial beliau, ya beliau melihat kembali. Kemudian mewujudkan. Ya, tertata ini pendidikan, kesehatan. Tapi kalau boleh dibilang kemarin tentang salah satu problemnya, saya sangat menyoroti tentang yaitu tentang pendidikan. Harusnya mendapatkan harusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak. Pendidikan dan kesehatan itu hak dasar yang seharusnya mendapatkan porsi paling ya, Undang-Undang Dasar 45 saja mengamanatkan salah satu itu. Nah, kita bisa kan menjadi salah satu pokok di semua program. Oke. Tentang pajak ya. Jadi gini,
cara berpikir memandang suatu negara sebenarnya kembali. Kita itu kan memiliki sebuah naskah, bukan sekedar naskah, tapi memiliki hidup bangsa, keberlangsungan bangsa kita bersama pemerintahan kita semua. Di situ tertera ada tujuan negara, 4 tujuan. Selalu saya sampaikan setiap kelas ketika saya mengajar di Indonesia, mencerdaskan, melindungi, memajukan kesejahteraan, aktif berpartisipasi di dunia internasional. Kalau kemudian masuk ke ranah pajak yang kemudian di situ langsung kaitannya dengan kesejahteraan. Pajak itu selalu bersinggungan langsung. Kalau boleh berkomentar, sebenarnya komentar paling terkini adalah jika kita membandingkan pajak kendaraan di negara tetangga. Ini tadi Mas Mike membahas di sini. Sama-sama mobil dengan merek yang sama di Thailand dan di Malaysia, itu bahkan tidak sampai mencapai 150.000, tapi banyak di mobil sosial. Jadi saya mengatakan ini tidak saya mengatakan, tapi memahami. Bagaimana dengan ini? Ini justru PR untuk kalian semua. Kalau kalian pulang dijemput orang tua mau naik mobil, tanyakan Pak, pajak kendaraan kita dengan tipe yang sama. Kalian bisa browsing di Malaysia. Ini bukan membandingkan secara heteronormatif, tapi ini berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, balik lagi ke masalah pajak. Ketika demo yang cukup masif di Pati, Pak Emu tuh bilang di anak-anak kelas 9. Pak Emu mengatakan demo di Pati itu akan sangat berpengaruh di demo selanjutnya. Ingat loh, demo itu bukan sesuatu yang salah. Ya, ini konteks pendidikan. Demo itu bukan konteks yang salah. Demo itu ada dasar hukumnya, undang-undangnya. Tapi harus tertib, ada semua. Nggak boleh mengganggu fasilitas umum, merusak, dan sebagainya ada semua. Disampaikan dengan bahasa yang bagus, jadi demonstrasi itu benar. Nah, balik lagi ke masalah pajak tadi. Apakah boleh kita memprotes pajak? Jelas boleh sekali. Kenapa? Karena kita memberikan itu ke negara. Ketika kita memberikan kepada negara, kita juga berhak menarik itu, meminta hak kita. Ketika negara meminta hak kepada kita, oke lah kita wujudkan. Tetapi juga wujud dari itu gimana? Diapakan? Kemudian ini untuk apa? Ya dijelaskan. Orang-orang semua pegawai di Indonesia digaji dari situ. Makanya kemarin kalau kalian menanyakan kepada Pak Ibu, Pak, kemarahan itu apakah bentuk kemarahannya mungkin ekspresi kekecewaan? Pak Ibu setuju. Mungkin karena kita selama ini semua pajak kita digunakan untuk hal yang tidak penting, itu sepakat. Tetapi cara merasa dan sebagainya itu. Nah, kenaikan pajak yang seperti itu lama-lama akan naik terus lama, tidak diimbangi dengan program yang jelas, dengan eksekusi yang jelas, dengan pemerintah kemudian menyampaikan mohon maaf, konferensi pers misalnya apa-apa, kurangin saja, pajak dapat sekian digunakan untuk ini, tidak ada korupsi. Saya yakin bahwa kita masyarakat akan lebih legowo kalau orang itu mengatakan bayar tuh nggak apa-apa, pajak itu kan bayar ya. Tapi wujudnya sama nih, kita beli minum nih, ini saya yakin tadi kena 12%. Kalau kalian bilang di nota nanti tidak begitu. Nah maksudnya, oh dengan penambahan 12% bisa dari harga 10.000 kan berarti naik 12%, ini kan berarti harganya berubah, ya kan? Nah tetapi dari pajak itu kita merasakan jalan yang berbeda, kesehatan yang mungkin gratis, pendidikan yang wifi yang kenceng jalan itu loh. Jadi negara mewujudkan, mengembalikan pajak itu dalam sesuatu yang langsung bermanfaat. Sama seperti istilah kamu memberi satu ya akan saya beri dua, logikanya gitu. Nah, pajak itu. Tetapi kita juga harus belajar dari negara. Kalau di Eropa itu banyak negara yang kemudian menetapkan pajaknya cukup tinggi. Contoh seperti Swedia. Dari beberapa literasi yang Pak Ibu baca, Swedia itu salah satu negara yang dengan pajak penghasilan cukup tinggi. Setahu saya 45%. Ya, tetapi kan diimbangi. Kan pemerintah memberikan kurasi fasilitas yang lebih dibanding. Nanti silakan dikoreksi kalau salah, tapi setahu saya seperti itu. Jadi pajak itu logikanya ya minta kepada rakyat ya nggak apa-apa, tapi tolong yang dikembalikan ke rakyat juga jelas, gitu. Ya jadi kamu misal kamu minta ke orang tuamu nih, Pak minta buat jajan 20.000 Mak. Nah kamu tuh menjelaskan ke orang tua,
ini lo tadi dibuat beli kopi, dibuat beli maca, dibuat beli ini jelas. Ini lo mau wujudnya, nah kan enak. Orang tua kan oh ya memang. Nah jadi seperti pajak itu memang kekuatan negara kita, tapi akan menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Dan kemarin itu memang salah satu pertanda bahwa kekecewaan kita terhadap kita dimintai pajak, tapi eksekusi. Pak Ibu itu paling benci sekali dengan pejabat-pejabat atau anak pejabat yang boya-boya, pamer-pamer. Dia tidak sadar bahwa gaji orang tuanya itu ada banyak jutaan keringat orang-orang tidak mampu yang rela membayar pajak, bahkan menggunakan uang kericik kalau bahasa Jawa, uang receh. Bahwa ada kemarin orang tua yang datang ke kantor pajak bayar dengan uang receh dan sebagainya. Dan pesan untuk negara ini kalau boleh berpesan, kalau pajak tidak dikelola dengan baik, hati-hati, pemerintah akan ditinggalkan oleh warga. Kepercayaan itu tidak akan didapatkan, dan itu menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai di pemerintahan yang sekarang. Ya, itu pesan dari Pak Prabowo, mohon izin. Ya seperti itu. Ya, ya. Oke, baik. Teman. Dari tadi itu kan kita bicara yang lama-lama Wah, dari 2024 Pak. Ya, Sekarang nih 2024. mulai yang masih hangat. Oke, ya masih hangat. Ya, kita Jadi mulai dari agak dingin dulu ya Pak. Ya. Gimana reaksi Bapak tentang ya, mungkin dari yang pertama kali itu ya tanggal 5 Agustus. Ya. Awal demonya tuh seperti apa menurut Bapak? Apakah anarkis kan? Oke. Ya, seperti tadi yang Pak Ibu sampaikan bahwa tentang ekspresi di muka publik, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul dan sebagainya, itu memang dijamin oleh undang-undang. Jadi sekarang sebenarnya logikanya sederhana. Selama di naskah istimewa negara kita yang bernama pembukaan UUD 95 dan juga undang-undang bahwa itu sudah tertera itu dulu pemahaman pendidikan politik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selama itu ada di Undang-Undang Dasar 45, ada di Undang-Undang, memang kita harus menuntut itu. Itu yang harus dipahami. Mereka menuntut itu karena ada sesuatu yang tidak tepat. Ya sekarang di logika saja, kita dipaksa untuk membayar pajak, tapi ada oknum pejabat yang bayar boleh. Makanya kemarin di pembelajaran Pak Ibu di kelas 9 dan beberapa kelas 8 itu saya tampilkan juga bagaimana rumus suatu kehancuran negara. Pak Ibu tulis itu. Saya tulis, belajar dari mana? Belajar dari kasus yang terbaru di negara Nepal. Ini Pak Ibu tidak mengatakan negara Indonesia hancur, tidak. Tapi yang terjadi di negara Nepal itu beberapa hal itu hampir mirip. Ya, demonstrasi itu boleh. Ada dasar hukumnya, ada di undang-undang. Ada. Ya, dari ini langsung disinari dengan mudah. Cuacanya langsung mantap ini ya, semakin panas karena tadi Mas bosnya mengatakan dingin, ini malah mendadak semakin panas. Ya lanjut, seperti tadi yang Pak Ibu katakan, ketika demo di Pati dengan penuntutan tentang pajak yang ternyata naik sekian puluh atau ratus persen, alhasil di daerah yang lain kan mulai bergejolak. Nah itu memang benar, itu boleh. Karena kembali kita harus mengingat bahwa kepemilikan negara ini, kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat siapa? Ya kita semuanya. Ya, rakyat kita semuanya. Jadi nggak bisa. Oh, negara ini milik Pak Presiden, nggak bisa. Justru kita. Jadi ketika kita sudah turun tangan, ya semuanya harus mendengar. Satu yang kemudian tidak baik sukai adalah munculnya anarkisme, merusak dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat citra demonstrasi di Indonesia itu semakin jelek. Pada esensi poin sudah on point kalau bahasa sekarang mungkin sudah on point. Nah jadi itu yang pertama, kekecewaan terhadap hak masyarakat itu luar biasa sekali kemarin. Dan saya berharap memang di beberapa waktu yang sudah berjalan ini mereka sadar. Nah, makanya saya sangat bersyukur ini kemarin Menteri Keuangan itu sudah berganti. Bukan berarti menyalahkan Bu Sri Mulyani, tidak, kami juga sangat mengapresiasi Bu Sri Mulyani. Tapi statement dari Menteri yang terbaru mengatakan kemungkinan pajak tidak akan naik. Yang mana dari 12%. Gosipkan awalnya di 2026 akan naik. Katanya sih kita tidak membutuhkan kenaikan itu. Ya mudah-mudahan omongan dari beliau itu bisa terlaksana, bahkan syukur-syukur bisa turun.
Karena memang sudah sederhana logikanya, langsung dampaknya terasa apa ya terasa. Belum lagi kalau kita datang ke restoran yang lebih mahal, sudah kena pajak 12%, masih kena servis, masih kena ini itu dan sebagainya. Pajaknya macam-macam. Kalian beli ini tadi mungkin kena pajak 12%. Tapi kalau kalian datang ke suatu restoran ada yang namanya pajak tambahan. Pajak apakah itu merugikan masyarakat? Kalau berbicara merugikan atau menguntungkan? Merugikan kalau negara gagal mengelola. Teori dari Pak Ibnu, masyarakat akan sangat marah ketika pajak itu tidak dikembalikan dalam bentuk yang berbeda. Kalau bisa dikatakan ya tunggu saja kemarahan selanjutnya. Kalau memang masa pemerintah ini tidak bekerja, pejabatnya foya-foya, anak pejabatnya foya-foya dan sebagainya. Dan foya-foya itu gajinya mereka itu harus diingat, itu adalah dari uang pajak kita semua. Nah itu yang harus dipahami bahwa kembali pendapatan negara kita paling besar dari pajak. Nah, kecuali pajak menjadi penghasilan nomor 10 misal dari suatu negara ya terserah mau foya-foya silakan. Berarti kan tidak menggunakan uang rakyat gitu. Tapi kenyataannya kita pajak itu masih diajukan. Jadi demonstrasi, pajak, hak, kebebasan, apa kaitannya? Demonstrasi ini muncul akibat tidak puasnya kita masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang. Atau bahasa gampangnya, ini undang-undang nih, pemerintah ini harusnya manut atau nurut dengan undang-undang. Dia tidak belok-belok sendiri nih, ya sama sini gitu. Undang-undangnya dirubah bahkan mulai padahal itu sudah menjadi demonstrasi boleh Pak? Boleh, asal tidak merusak, asal tidak merugikan, asal tidak mengganggu fasilitas pelayanan umum dan sebagainya. Disampaikan dengan satu ideal jelas biarkan pembatasan. Karena selain viral, pemerintah yang tidak benar perlu disadarkan juga. Itu deh. Seperti itu. Ya, Pak. Gimana? Kan ini tadi kan kita berbicara tentang demo. Betul, ya. Nah, kemarin juga di demo ada isu-isu lain Pak. Ya. Berhubung sebelumnya sudah disahkan revisi undang-undang tentara negara Indonesia yang malah membuka jalan tentara untuk masuk dan nimbrung katanya ke warga dan pemerintahan kan. Jadi menurut Bapak, apakah kejadian-kejadian anarkis itu apakah patut untuk dipukuli misalnya hingga separah itu? Benar. Ya, dari pembukaan dari sampai sekarang luar biasa ya, pertanyaannya sangat-sangat. Tapi memang kita sebagai warga negara juga perlu mengkritisi ketika itu menjadi sesuatu yang benar yang kita perlu mengkritisi. Nah, tentang kekerasan saat demonstrasi dan juga beberapa oknum yang mungkin terlibat, mungkin bahasanya seperti itu. Satu yang harus dipahami bahwa saya yakin bahwa kepolisian itu memiliki SOP, standar yang jelas ketika demonstrasi berlangsung. Bagaimana pengamanannya, menggunakan senjata dalam tanda kutip ya mungkin senjatanya model biasa dan sebagainya. Saya membaca beberapa peraturan yang memang mendasari itu. Dan memang kemarin demonstrasi tadi yang beberapa di Jakarta, sekarang mungkin di Jakarta. Kemarin ada yang seperti itu dan seterusnya. Satu yang mungkin kami sesalkan dan juga pemerintah kan juga kemarin Kapolri langsung meminta maaf. Bahkan Presiden juga datang untuk melayat. Ya negara harus meminta maaf. Negara harus meminta maaf dan kemudian ada 7 ya kemarin yang kemudian diproses secara hukum. Satu yang harus kita kawal adalah lanjutan. Sebagai netizen nih, kita sebagai masyarakat kita harus mengawal itu. Yang 7 yang dikatakan sebagai bisa dikatakan awal sebagai terduga ya, terduga pelaku seperti itu. Nah kita harus mengawal itu sudah sampai mana kasus ini. Jangan sampai kita lengah bisa dikatakan seperti itu karena kembali lagi kapasitas kita adalah kita sebagai netizen menggunakan media sosial kita bisa itu yang sebenarnya. Kalau ranahnya sejauh mana ya memang kita percayakan dengan polisi, percayakan dengan itu, percayakan dengan penegakan hukum di negara. Tetapi ada tugas mulia dari kita semua netizen di Indonesia yang menggunakan media sosial. Ya kita perlu memantau, mengikuti kasus ini sampai mana, kemudian itu gimana kan, bagaimana tanggung jawab negara, tuntutan yang kemarin, tuntutan
mulai dituruti tidak, mulai dirancang tidak oleh